Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebentar lagi saya akan mengisi kelas dengan judul Bisnis NASA itu mudah. Monggo yang belum bergabung silahkan segera bergabung. Karena waktu tinggal 3 menit lagi. Belum ada yang saya akan tunggu dulu supaya banyak peserta yang bisa bergabung di live streaming ini. Saya akan tunggu sampai banyak peserta yang sudah bergabung baru kita mulai. Terima kasih. Ini sudah beberapa sudah bergabung. Bagi yang belum menyiapkan minum, kopi, teh, snack, siapkan dulu. Kita santai saja ya, tapi serius. Siapkan catatan kalau memang diperlukan. Dan nanti bagi teman-teman yang tidak sempat atau mungkin waktunya terbatas, hanya beberapa menit bisa ikut, nanti bisa melihat siaran ulangnya. Baik, sebelum saya mulai Bapak Ibu, saya ingin feedbacknya teman-teman semua, kira-kira suara saya bisa didengar dengan baik atau tidak? Mohon feedbacknya Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah jelas terdengar? Ya, ini dari Samarinda, Purwokerto, Pak Budiman, Kendal. Ya. Jakarta, selamat datang. Oke, terima kasih ya feedbacknya. Jadi suara saya sudah jelas ya. Kita masih menunggu sebentar lagi karena ini sudah 7:30 persis dan kita nunggu 1-2 menit dulu supaya pesertanya semakin banyak. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu kalau kelas saya tidak memakai slide presentasi karena saya belum sempat mendownload aplikasi. Ya, OBS tadi sudah saya download untuk berbagi sharing slide presentasi, tapi belum sempat saya gunakan. Mungkin ke depan saya akan gunakan. Malam ini kita ngobrol-ngobrol saja, ya, dengan tema yang cukup menarik, yaitu bisnis NASA itu mudah. Baik Bapak Ibu, karena jam sudah menunjukkan pukul 7:30 dan peserta sudah lumayan banyak, ya, kita akan segera mulai lebih dulu. Saya mohon Bapak Ibu semuanya untuk berdoa sebentar menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya apa yang kita bicarakan ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat dan menjadi berkat barokah bagi kita semua. Mari kita berdoa mulai.
Terima kasih Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan bicara ya, berdiskusi dengan tema bisnis NASA itu mudah ya. Bisnis NASA itu mudah. Sebetulnya materi malam ini sudah saya ringkas dalam buku saya, yaitu namanya Bisnis MLM itu mudah. Ya, bagi yang belum punya silakan order ke kantor. Tapi kalau saya boleh jujur, buku ini sebetulnya rangkuman dari 22 video saya yang sudah saya share di YouTube ya, dengan channel Pendidikan Bisnis NASA. Ya, ada 22 seri video saya di YouTube dengan channel bernama Pendidikan Bisnis NASA. Memang sementara hanya 22, tapi kemungkinan ke depan saya akan menambahkan banyak video ke depan ya. Saya belum sempat saja karena kesibukan ya. Tapi minimal 22 itu sudah cukup sangat komplit ya untuk membekali teman-teman dalam menjalankan bisnis NASA ini ya, dan bisa dijadikan materi home sharing Anda dengan jaringan Anda dengan nonton bersama, kemudian mendiskusikannya ya. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah melihat atau belum pernah berkunjung ke channel saya yang namanya Pendidikan Bisnis NASA? Dulu namanya Coaching Bisnis NASA dengan ribuan subscriber, tapi tiba-tiba dihack orang, channel saya hilang ya, lalu saya mulai bangun lagi dengan channel baru ya, bukan Coaching Bisnis NASA tetapi dengan channel baru yaitu Pendidikan Bisnis NASA. Nah, jadi caranya ya, ini coba saya tunjukkan ya, Pak Ibu. Nah, ini maaf saya tidak memakai slide presentasi ya. Ini, nah Anda masuk ke channel YouTube ya, di kanal YouTube ya. Kemudian Anda ketikkan Pendidikan Bisnis NASA ya. Lalu Anda klik ini, telusuri, maka akan muncul channel saya ini, Pendidikan Bisnis NASA. Silahkan Anda klik ya, silahkan Anda klik ini Pendidikan Bisnis NASA ini ya. Nah, kemudian setelah Anda klik akan keluar seperti ini. Di sini ada beranda, ada video, ada playlist dan seterusnya. Anda klik video. Nah, maka muncullah 22 video saya ini ya. Nah, materi malam ini Bisnis NASA itu mudah, sebetulnya masih berhubungan erat dengan yang seri saya yang kedua, yaitu Bisnis NASA itu mudah. Video seri kedua, kemudian seri yang pertama, Tutup Poin itu mudah. Jadi dua seri ini, ya, Tutup Poin itu mudah dan Bisnis NASA itu mudah, itu sebetulnya adalah materi malam ini kita diskusi ya Bapak Ibu. Jadi caranya silahkan Anda ketik di channel YouTube, ketik Pendidikan Bisnis NASA, keluar channelnya, lalu Anda klik, nanti keluar seperti ini, kemudian Anda klik video. Nah, akan keluar video saya semuanya. Silahkan Anda pilih materinya sesuai keinginan Anda dalam mendidik, membimbing downline-downline Anda. Bisa dijadikan sebagai materi home sharing atau home meeting di rumah, atau Anda bisa bawakan dalam presentasi. Baik, begitu ya Bapak Ibu. Mari kita kembali ke wajah saya ini. Baik, Bapak Ibu, tema kita malam ini adalah bisnis NASA itu mudah. Ya. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu,
banyak masyarakat yang saat ini trauma mendengar kata MLM. Trauma, kemudian juga mempunyai image yang negatif, kemudian juga pesimis, skeptis dengan nama multi-level marketing. Ya, ketika masyarakat mendengar nama MLM, maka dia sudah antipati dulu. Ya, antipati dulu. Ya. Nah, kenapa? Ya, karena informasi yang diberikan kepada masyarakat itulah informasi-informasi dari mereka yang mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnis NASA, yang mereka alami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Mereka ceritakan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa trauma, merasa belum pernah melakukan bisnis NASA pun, belum pernah menjalankan bisnis MLM pun, masyarakat bisa trauma, ya. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu? Karena jujur saja, banyak orang-orang yang gagal di MLM itu banyak sekali, ya. Dan tidak banyak yang berhasil. Sejarah mengatakan begitu. Tapi ke sini mulai tidak berlaku lagi, ya. Nanti kita evaluasi kenapa. Nah, kenapa di masa lalu itu banyak sekali orang-orang gagal di MLM? Ya, kenapa begitu banyak di masa lalu orang-orang yang menjalankan bisnis MLM mengalami kegagalan dan juga mengalami trauma, dan kemudian dia akan bercerita dengan semangat kemana-mana mengenai traumanya dia, mengenai susah payahnya bisnis MLM dan seterusnya, sehingga banyak orang yang mendengar ikut trauma, ikut merasa skeptis, negative thinking dengan bisnis MLM. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa banyak orang muntaber, mundur tanpa berita? Kenapa banyak orang gagal di MLM di masa lampau? Karena yang pertama, dulu di zaman belum ada internet, ya, kos operasional bisnis MLM itu sangat-sangat tinggi, Bapak Ibu. Kos operasionalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena orang harus ke sana kemari, berkunjung. Ya, kalau berkunjung dalam kota paling cuma bensin, ya toh, paling makan siang di luar. Tapi begitu mengembangkan sampai luar kota, ini nanti bicara transportasi, bicara penginapan, bicara biaya hidup di luar, dan seterusnya, ya, dan sebagainya, kos operasionalnya sangat-sangat tinggi sekali. Ya. Nah, tapi sekarang berbeda. Sekarang bisnis MLM bisa lewat virtual, cukup di belakang meja. Anda banyak belajar, Anda sering sharing, Anda sering update, ya, lewat apapun, lewat TikTok, lewat sosial media, lewat YouTube, lewat apapun di dunia virtual Anda optimalkan, cukup di belakang meja pun Anda bisa sukses, bisa kaya di bisnis NASA ini, di bisnis MLM, dengan kos operasional yang sangat-sangat minim, yaitu hanya modal kuota saja. Ya. Itu. Nah, itulah bedanya kenapa zaman dulu banyak orang trauma dibandingkan pemain MLM zaman sekarang. Ya. Itu karena masalah kos operasional yang terlalu tinggi di masa lampau. Nah, jadi prinsipnya Bapak Ibu, kenapa banyak orang-orang ini trauma di bisnis MLM? Itu karena mereka mengalami yang namanya masa kritis, ya, masa kritis. Ya. Apa itu masa kritis? Ya, masa kritis adalah masa di mana distributor NASA atau distributor MLM itu penghasilan yang dia dapatkan dari bisnis MLM-nya lebih rendah dari kos operasional atau biaya dalam menjalankan bisnis MLM itu. Oke, ya. Nah, kita langsung ke bisnis NASA saja. Masa kritis
di NASA adalah ketika penghasilan kita di NASA, penghasilan yang kita peroleh dari NASA, baik dari rabat, ya, dari rabat yang kita terima tiap bulan, atau dari hasil penjualan kita, penjualan produk-produk kita ke konsumen, itu jauh lebih rendah daripada kos operasional atau biaya yang kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Nah, dalam menjalankan bisnis ini. Nah, kalau lebih rendah dari kos operasional kita, artinya apa? Kita belum profit, bahkan tombok. Ya, bahkan tombok. Kita punya penghasilan di NASA baik dari rabat maupun dari penjualan misalnya 500.000, tapi kos operasional kita menghabiskan 1 juta, ini kita belum untung bahkan tekor 500.000. Nah, artinya penghasilan kita masih jauh di bawah kos operasional. Itu yang namanya masa kritis, Bapak Ibu. Ya. Dan menurut pengamatan saya, masa kritis itu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Ya, tidak boleh lebih dari 3 bulan. Karena 3 bulan bagi saya itu sudah sangat lama. Ya. Masa kritis kalau perlu di bawah 3 bulan, dan kalau bisa jangan ada masa kritis. Begitu bergabung langsung punya penghasilan. Ya. Tapi kalau terpaksanya ada masa kritisnya ini hanya 3 bulan saja Bapak Ibu. Lebih dari 3 bulan masa kritis ini, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampai 1 tahun, saya pastikan distributor tersebut akan mundur tanpa berita alias muntaber. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai downline-downline Anda yang masih pemula, yang baru bergabung, mengalami yang namanya masa kritis, ya, yang lebih dari 3 bulan. Usahakan kurang dari 3 bulan, 2 bulan, sebulan, bahkan kalau bisa jangan pernah melewati masa kritis. Gabung di NASA langsung untung. Nah, itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Sebab kalau kita membuat downline kita itu mengalami masa kritis yang berkepanjangan, ya, lebih dari 3 bulan, 4 bulan, Anda coba pertahankan, Anda motivasi habis-habisan, dia tetap berada di masa kritis, ya, Anda tidak didik dia, hanya sekedar dimotivasi, akhirnya salah jalan, ya, salah melakukan treknya, strateginya, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Masa kritisnya terlalu lama, ya, tomboknya terlalu banyak. Dulu sebelum ikut NASA punya motor, punya mobil, punya rumah. Begitu ikut NASA, mengalami masa kritis 1,5 tahun, motornya terjual, rumahnya terjual. Wah, ini bisa bahaya, ya toh? Wah, jangan-jangan istri juga minta cerai karena bukan penghasilan, malah hutang yang diberikan kepada istrinya dan seterusnya. Nah, ini sangat berbahaya seperti ini Bapak Ibu. Kalau masa kritis terlalu panjang, ya, dan belum pernah merasakan enaknya di NASA, belum pernah merasakan passive income yang besar, penghasilan yang besar, tapi kos operasional yang terlalu tinggi, tidak seimbang dengan penghasilan, akhirnya orang itu mundur tanpa berita. Ini yang akan mengakibatkan masyarakat menjadi negatif dengan bisnis NASA atau bisnis MLM NASA. Coba Anda bayangkan, orang yang sudah ikut NASA, kemudian dia dibiarkan terlalu lama di masa kritis. Anda tidak mampu mengajarkan cara keluar dari masa kritis, dia langsung mundur tanpa berita, maka auranya menjadi negatif orang itu, ya. Apa yang keluar dari mulutnya, apa yang keluar dari pikirannya, itu selalu hal-hal negatif terhadap bisnis NASA nanti, ya. Dan ini bisa ke masyarakat, ya, ke masyarakat. Wah, saya ikut NASA bukannya untung malah buntung, ya. Kuota leader ada passive income, tapi faktanya bukan passive income yang saya dapatkan. Justru motor saya jual, rumah saya jual, ya, penghasilan saya habis untuk operasional NASA, ya. Nah,
dan bisnis NASA itu terkesan sangat-sangat sulit sekali, ya, sangat sulit. Mereka akan menceritakan hal-hal negatif yang dialami di bisnis NASA ini, sehingga masyarakat yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu mengenai NASA pun mendengar itu langsung slep masuk ke bawah sadar di masyarakat bahwa bisnis NASA itu sulit, bahwa bisnis NASA itu bohong, bahwa bisnis NASA itu tidak mudah. Bisnis NASA itu hanya membuang-buang banyak uang. Ya, sehingga masyarakat yang belum pernah ikut NASA pun ikut takut. Yang belum pernah ikut NASA pun ikut trauma. Nah, ini yang mengerikan seperti itu. Dan itu banyak terjadi di masa lampau. Ya. Nah, maka karena masa kritis ini bisa diperpendek bahkan ditiadakan, maka teman-teman bagaimana berusaha berjuang supaya distributor baru yang kita rekrut itu tidak mengalami masa kritis, Bapak Ibu. Kalau bisa jangan pernah mengalami masa kritis. Kalaupun mengalami jangan terlalu lama, jangan lebih dari 3 bulan, ya. Maka gimana caranya supaya bisnis NASA yang terkesan sulit tadi, ya, terkesan sulit tadi, itu dirubah menjadi bisnis yang sangat mudah, bisnis yang sangat gampang untuk dijalankan, bisnis yang menyenangkan, bisnis yang membahagiakan, bisnis yang ternyata terbukti menghasilkan, ya, terbukti memberikan penghasilan baik berupa passive income maupun active income. Itu yang harus kita rubah. Bagaimana caranya? Yang tadinya sulit, bisnis NASA itu sulit, dirubah menjadi bisnis NASA itu sangat-sangat mudah. Ya, selain mudah, banyak hal yang nanti bisa didapatkan di NASA. Ya, menyenangkan, teman yang banyak, kebebasan waktu, kebebasan finansial, kebebasan beraktualisasi diri, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita tanamkan, kita ajarkan di awal-awal donan-donan kita yang baru bergabung, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi PR kita adalah bagaimana merubah mindset masyarakat yang dari sulit menjadi mudah, menyedihkan menjadi membahagiakan, menjadi yang menyenangkan. Itu PR kita, ya. Nah, makanya supaya kita terbebas dari masa kritis tadi, ya, artinya kita tidak pernah mengalami yang namanya penghasilan di bawah kos operasional. Ya, kalau bisa kos operasional jauh di bawah penghasilan kita. Secepatnya, tidak pakai lama, Bapak Ibu. Bagaimana penghasilan kita jauh lebih tinggi, lebih besar dibandingkan kos operasional kita, secepat-cepatnya. Jangan terlalu lama, itu PR-nya, ya. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan manusia itu, kebutuhan kita ini terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan kekinian dan kebutuhan jangka panjang, ya. Kebutuhan kekinian itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, saya membutuhkan hari ini juga, saat ini juga saya butuh duit. Saat ini juga saya butuh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Ya, untuk makan, beli susu untuk anak, atau mungkin untuk bayar SPP, mungkin bayar sumbangan di masyarakat, sumbangan nikah, sumbangan sunatan, sumbangan apapun, ya toh, tagihan listrik, mungkin juga tagihan cicilan, kemudian apapun lah. Kebutuhan yang kekinian, yang tidak bisa ditunda. Ya, hari ini saya perlukan, bulan ini saya harus punya penghasilan. Nah, itu adalah kebutuhan kekinian. Ya, tetapi ada juga kebutuhan yang tidak kekinian. Ya, misalnya kebutuhan membangun rumah masa depan, kebutuhan rekreasi ke luar negeri atau kebutuhan tamasya, mungkin juga kebutuhan untuk
beraktualisasi diri, hobinya apa, main musik atau berkebun atau merakit mesin atau tour atau apapun lah yang namanya beraktualisasi diri, silahkan ya. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan jangka panjang ya. Nah, kebutuhan jangka pendek ini yang tidak bisa ditunda ini harus menjadi prioritas ya. Kita dalam mengajarkan ke downline untuk mendapatkan penghasilan supaya tidak mengalami masa kritis. Dua penghasilan ini harus kita ajarkan caranya ya. Yang pertama adalah active income, yang kedua adalah passive income. Active income ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kita kekinian. Ya, bagaimana saya hari ini mendapatkan duit untuk kebutuhan saya. Untuk makan, beli nasi, lauk, susu untuk anak-anak saya. Misalnya, kebutuhan kekinian. Maka Anda harus melatih downline Anda. Caranya mendapatkan active income. Bagaimana saya mendapatkan duit di NASA hari ini juga. Nah, caranya bagaimana? Satu-satunya cara adalah dengan cara menjual, Bapak Ibu. Ya, dengan cara menjual. Ya. Ya, menjual. Menjual itu bisa menjual secara single, bisa menjual secara manajemen. Anda mempunyai admin, ya. Anda menjual bisa lewat offline ataupun menjual lewat online. Terserah. Tapi yang pasti menjual itu ada ilmunya, Bapak Ibu ya. Menjual itu ada ilmunya, ya. Yang namanya bisnis, ya. Bisnis itu jualan, Bapak Ibu. Kalau tidak ada jualan, tidak ada produk yang laku, tidak ada transaksi, itu tidak ada omset. Kalau tidak ada omset, tidak ada untung, tidak ada profit, maka bukan bisnis. Jadi, bisnis itu adalah jualan, harus ada transaksi. Nah, bagaimana supaya terjadi transaksi, supaya bisa ada penjualan, maka Anda harus menguasai yang namanya ilmu penawaran, ya. Anda harus menguasai ilmu marketing, ilmu penawaran, ya. Nah, ilmu penawaran bisa Anda dapatkan dari mana-mana. Kalau di NASA ada pendidikan namanya master seller. Ya, menjadi seorang penjual, masternya orang jualan, ya. Atau basic seller. Nah, dasar-dasar menjual. Ya, Anda harus pelajari itu ilmu penawaran itu, ya. Ada bukunya Tung Desem-Paringin, Marketing Revolution. Anda harus punya, Anda pelajari itu caranya. Bagaimana ilmu menawarkan, ya. Dasar sekali Bapak Ibu kalau Anda tahu caranya menjual, ya. Ilmunya banyak sekali dan banyak ilmu-ilmu praktis yang bisa Anda pelajari, ya. Tapi yang terpenting adalah dalam ilmu menjual itu yang pertama adalah konten. Jadi konten itu adalah isi penawaran Anda itu menarik apa tidak. Kalau Anda tidak membuat penawaran Anda sensasional, penawaran Anda tidak menarik, orang juga tidak akan tertarik untuk melihat, mendengar penawaran Anda. Kalau tidak dilihat dan tidak didengar penawaran Anda, ya otomatis produk Anda tidak akan laku. Maka ilmu penawaran itu yang terpenting adalah isi promosi Anda, konten Anda itu harus semenarik mungkin, sesensasional mungkin, ya. Orang akan tertarik. Banyak sekali saya lihat di marketplace, kemudian di Google AdSense yang menawarkan produk-produk iklan di Facebook, iklan di Instagram, lewat TikTok dan seterusnya itu juga termasuk di YouTube. Mereka yang mempunyai konten-konten yang menarik, konten-konten yang sensasional,
itu banyak yang tertarik, minimal dia akan terpancing lah perhatiannya. Oh, apa ini? Oh, menarik ini. Nah, jadi sensasionalnya ini akan membuat daya tarik para viewer akan melihat, menonton, dan mendengar konten Anda. Dan ini yang paling penting dalam ilmu penawaran, Bapak Ibu, ya. Jadi bagaimana penawaran Anda itu semenarik mungkin, sesensasional mungkin, sehingga orang tertarik, orang terperangah dengan gambarnya, mungkin dengan tulisan headline-nya atau judulnya, itu saja orang sudah sangat tertarik. Nah, baru Anda, begitu orang tertarik, dia melihat, di situ Anda bisa bereksplor apapun tentang website Anda, tentang konten-konten yang lain Anda, dan seterusnya. Ya, di situ. Tapi minimal bagaimana menarik perhatian di awal, itu yang menjadi PR. Nah, itu namanya konten. Ya, di YouTube saya ada ya, yang 22 video itu ada judul yang namanya konten ya. Nanti bisa Anda lihat di sana. Ya. Jadi ilmu penawaran yang paling utama adalah konten. Ya, materi penawaran Anda itu menarik apa tidak. Ya. Jadi misalnya Anda mau jualan apa nih? Jualan pupuk misalnya. Jualan pupuk. Anda tampilkan pupuk NASA, kemudian kami jual pupuk NASA. Sudah, gitu aja. Orang tidak akan tertarik, emangnya gue pikirin. Ya toh? Anda jualan apa itu? Karena Anda hanya sekedar menunjukkan kami jualan pupuk NASA, gitu aja. Atau jualan pupuk, gitu aja. Ya. Orang tidak akan tertarik karena tidak ada sesuatu yang sensasional. Ya. Beda ketika Anda tampilkan sebuah foto, misalnya sawit, misalnya. Pohon sawit satu janjang bisa mencapai 1 kuintal bobotnya. Ada rata-rata cuma 30 kilo, 35 kilo ya. Tapi ini 1 kuintal. Sawit per janjang 1 kuintal dengan pupuk NASA. Lalu Anda sertakan gambar kelapa sawit yang memang betul-betul panennya luar biasa. Orang melihat saja, membaca headline-nya saja, dia wow. Dia akan tertarik, dia ingin tahu ini kenapa sawit ini bisa seperti ini, kenapa. Nah, karena ada pupuknya. Pupuknya apa? Oh, pupuk NASA. Caranya bagaimana? Harganya berapa? Dan seterusnya. Tapi minat pertama kali yang membuat terperangah, membuat konsumen itu tertarik itu headline-nya. Gambar awalnya, konten awalnya yang sensasional. Itu, ya. Jadi mainlah dengan gambar, mainlah dengan film, mainlah dengan headline yang sensasional. Itu akan membuat orang langsung tertarik, ya. Dan setelah tertarik, selanjutnya akan mengikuti irama Anda, ya. Nah, itu adalah ilmu penawaran yang harus Anda kuasai, ya. Banyak trik-triknya, beli 1 gratis 1, atau mungkin promosi hari ini sampai 1 jam ke depan ada promosi, ya, sehingga banyak orang beli. Itu trik-trik seperti itu ya, dengan diskon, dengan hadiah, dengan bundling, dengan macam-macam. Itu bagaimana merangsang orang segera closing, segera belanja dengan produk-produk Anda. Nah, ilmu-ilmu seperti ini bisa Anda banyak dapatkan di bukunya Pak Tung Desem yang berjudul Marketing Revolution, atau Anda silahkan belajar dari pendidikan NASA yang namanya Basic Seller atau Master Seller. Anda akan dapatkan itu semua. Selain konten, selain ilmu penawaran, ya, supaya tingkat closingnya tinggi, Anda harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Ya, pribadi yang menyenangkan ini adalah cara untuk menjual dengan tingkat closing yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Ya, orang kalau sudah tidak menyenangkan, ya, datang saja orang sudah nggak mau, dia akan pergi. Wah, ini ada orang yang tidak menyenangkan, dia akan pergi dia. Ya, dia akan pergi. Ya, tapi kalau pribadi yang menyenangkan, tidak kelihatan pun ditanyakan. Ini Pak Bejo nggak pernah kelihatan ya?
kangen kita, kenapa nggak kelihatan ya? Kapan ya bisa? Nah, seperti itu. Dikangeni, orang yang menarik, orang yang menyenangkan itu dikangeni, ya. Nah, bagaimana bisa menjadi pribadi yang menyenangkan? Tripnya adalah yang pertama, banyaklah tersenyum, ya. Orang yang banyak tersenyum, ini bahasa internasional. Anda nggak kenal orang lain pun, meskipun Anda di lift ketemu orang Arab, ketemu orang Afrika yang badannya hitam, gede, besar, menyeramkan. Ketika Anda ajak senyum, dia tersenyum, Anda sudah menyenangkan. Ya, pribadi yang sangar pun tidak akan nampak ketika dengan senyuman. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, kalau Anda ingin menjadi pribadi yang menyenangkan, usahakan banyak mendengar, jangan banyak bicara. Ya, karena dengan banyak mendengar, orang senang. Ya, kalau Anda bicara didengarkan senang enggak? Senang. Coba kalau Anda bicara, orang tidak mendengarkan, malah fokus ke tempat lain, ngelihat aja enggak, Anda tetap ngomong. Sakit hati enggak? Sakit hati. Orang ngomong tidak didengar itu sakit hati. Maka kalau Anda ingin menjadi pribadi yang menyenangkan, belajarlah mendengar. Dan mendengar saja tidak cukup, ya. Anda harus reaktif, harus apresiasi, ya, dengan orang yang bicara. Ya, Anda respon. Wah, luar biasa Bapak. Wah, saya baru tahu kalau Bapak ini ternyata orang hebat. Wah, bagaimana Pak? Ini terus gimana ceritanya? Kok Bapak bisa demikian luar biasanya? Nah, Anda sanjung, Anda apresiasi, Anda dengarkan. Wah, ini orangnya akan sangat senang dengan Anda. Ya, itu. Jadi banyak mendengar dan mengapresiasi. Kemudian sopan santun dan etika. Ya, ketika kita bicara, ya, gunakan kalimat-kalimat yang rendah hati. Mohon maaf Bapak, nah, mohon maaf, minta izin, mohon izin, ya. Mohon maaf, waktunya dengan hormat. Nah, seperti itu, banyak sekali. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau tidak berkenan di hati, dan seterusnya. Wah, ini suatu kebanggaan yang luar biasa. Saya bisa ketemu orang hebat hari ini. Terima kasih Bapak karena sudah meluangkan banyak waktu. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya. Nah, ini kan sopan santun yang membuat orang merasa dihargai, membuat orang merasa tersanjung, membuat orang merasa penting, membuat orang merasa apa ya? Hebat, ya. Orang lain ditinggikan. Maka Anda akan menjadi pribadi yang sangat menyenangkan bagi orang itu. Nah, trik yang berikutnya supaya Anda menjadi orang yang menyenangkan adalah posisikan apa yang dia suka, Anda juga suka. Ya, kalau perlu berikan sesuatu yang dia suka. Ya, jamin Anda menjadi pribadi yang super duper menyenangkan bagi orang itu. Contohnya misalnya orang itu suka mancing, ya, suka mancing, hobinya memancing. Anda tahu, lalu Anda dengarkan ketika dia bercerita tentang dunia memancing. Di danau, di laut, di sungai, dia ceritakan semua pengalamannya. Anda dengarkan, Anda apresiasi, wah luar biasa, ternyata menyenangkan ya Bapak yang mancing. Dan luar biasanya Bapak berhasil memancing, berhasil mendapatkan ikan yang banyak, dan ikannya Anda bagi-bagian, wah ternyata Bapak orangnya sosial, ya, hobinya juga keren, ya, naik kapal ke tengah laut lalu mancing dan seterusnya. Wah, ini luar biasa, hobi yang sangat hebat Pak. Nah, Anda apresiasi. Nah, kemudian suatu saat Anda beli umpan pancing yang terupdate misalnya, terup to date, yang mahal kalau perlu, ya, Anda beli. Ya, syukur-syukur orang yang hobi mancing tadi belum mengupdate umpan ini tadi. Nah, Anda belikan. Kemudian Anda main ke rumahnya, ketemu beliau, Bapak, maaf Bapak, saya mohon waktunya, ini ada kabar bagus untuk Bapak. Wah, ada apa Mas? Ini kemarin saya dapat info umpan untuk memancing yang terupdate, yaitu berupa ikan tiruan yang bisa bergerak seperti ikan hidup, ya, dan dia akan menarik ikan-ikan besar untuk melahapnya. Sehingga sangat mudah untuk mendapatkan ikan. Oh ya Mas, saya baru tahu ini. Di mana belinya? Ada Pak, ini nanti kalau Bapak mau tempatnya saya tunjukkan.
ini kebetulan saya juga beli Pak. Saya ketika melihat umpan ini, langsung ingatan saya teringat Bapak yang hobinya mancing. Pak Budi ini hobinya mancing, saya ingat nih Bapak luar biasa nih. Saya teringat Bapak, maka saya punya inisiatif, nyun sewu Pak, saya beli umpan itu dan ini hari ini saya bawa, ini untuk Bapak. Ini harganya berapa? Enggak usah beli Pak, itu untuk Bapak saja. Loh, serius Mas, ini saya bayar, enggak usah, untuk Bapak saja. Diterima sudah sangat membahagiakan buat saya. Sangat terhormati saya ketika Bapak menerima pemberian saya berupa umpan yang terupdate ini Pak. Waduh, jadi gak enak ini Mas, terima kasih sekali ya Mas ya. Wah, dia sangat tersanjung, diperhatikan. Ya, dia teringat, wah ternyata orang ini mengingat saya. Ya, mengingat saya, hobi saya, bahkan dia belikan. Dibayar pun tidak mau. Wih, ini orang luar biasa. Ketika orang sudah sangat senang dengan Anda, maka apapun yang Anda jual pasti closing. Karena Anda adalah pribadi yang menyenangkan. Tapi Anda harus pilah-pilah. Yang Anda layan ini adalah sponsoring up ya. Jangan yang tidak sponsoring up. Yang sponsoring up adalah orang yang memang kaya, relasinya banyak, punya gedung, punya ruko, punya ini, punya itu yang luar biasa. Ketika dia senang dengan Anda, ya mungkin Anda hanya modal umpan, modal mendengar, modal perhatian, modal senyum, modal sikap sopan santun dan seterusnya, dia langsung jatuh hati kepada kita. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita tawarkan, baik itu menjual maupun peluang usaha, dia akan ambil. 99% dia closing. Karena Anda menjadi pribadi yang menyenangkan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ilmu penawaran adalah konten yang pertama, yang kedua jadilah pribadi yang menyenangkan. Jadi kalau Anda sudah mempunyai konten yang sensasional, pribadi Anda menyenangkan, ya tinggal ini Anda komunikasikan ke calon konsumen Anda atau target market Anda. Ya makanya diperlukan yang namanya tools, ya tools. Jadi penawaran ini akan closingnya semakin banyak selain konten, pribadi yang menyenangkan, jangkauan orang yang Anda tawar itu berapa orang. Kalau Anda nawari 1 orang, dengan 10 orang, dengan 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang berbeda. Ketika Anda hanya menawari 1 orang dan dia geleng kepala, selesai, Anda nggak ada jualan. Betul. Anda tawari 10 orang, geleng semua, ya tidak ada yang beli, betul? Tapi kalau Anda tawari 1000 orang, hampir tidak mungkin geleng semua, pasti ada yang oke. Apalagi kontennya bagus, barangnya bagus, Anda pribadi yang menyenangkan. Ya, 1000 orang yang begini, yang oke, ya, yang geleng kepala 90%, yang oke 10%, 10% dari 1000 orang, 100 konsumen Anda dapatkan. Nah kalau yang Anda tawari adalah 1 juta orang, ya toh, 99% geleng kepala, 1%-nya oke, maka ada 10.000 konsumen yang terlayani, yang akan membeli produk dan mengambil peluang Anda. 10.000 orang itu bukan jumlah yang sedikit. Nah bagaimana Anda bisa mendapatkan jangkauan yang banyak, yang super banyak, mungkin ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang, tidak mungkin kalau Anda secara offline. Ya, susah. Ya, offline bisa Anda lakukan. Tetapi jangkauan ini bisa Anda lakukan dengan cara tools. Toolsnya apa? Ya, Anda lewat internet. Dan internet pun ada 2 cara, baik yang organik maupun yang berbayar atau advertising, ya toh? Nah, kalau konten Anda bagus, bahasa marketing Anda bagus, kemudian personal branding Anda bagus sehingga orang percaya dengan Anda, orang senang dengan Anda, kemudian Anda gunakan tools, Anda iklankan kalau perlu yang tidak organik, jangkauannya langsung sekian ribu orang, pasti closingnya juga tinggi. Ya.
Nah, ketika closingnya tinggi, maka omset Anda akan besar. Ketika omset Anda besar, profitnya juga akan besar. Nah, ini bisa Anda lakukan baik secara pribadi maupun secara manajemen ya, Bapak Ibu. Kalau pribadi ya sudah Anda online sendiri. Ya, Anda tawarkan sendiri, Anda jelaskan sendiri, Anda closing sendiri. Kemudian ketika laku ya Anda packing sendiri, Anda kirim sendiri, atau lewat dropship ya orang lain yang packing, yang kirim, Anda konsentrasi sendiri. Tapi kalau Anda sendirian, ya ini Anda seorang Superman atau Superwoman. Seorang Superman, Superwoman tidak akan pernah besar di bisnis ini. Karena Anda terbatas sendirian. Seberapa besar sih kemampuan kita jualan kalau sendirian? Tapi beda ketika Anda membangun jaringan, mendidik jaringan Anda yang 10.000 orang, Anda ajari caranya jualan, mereka menjual semua. Nah, ini mengerikan omsetnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi, bisnis itu jualan. Jualan itu adalah melakukan penawaran, maka butuh ilmu penawaran. Tapi intinya penawaran pertama-tama adalah konten, kemudian trik-trik menjual, ya, kemudian pribadi yang menyenangkan tadi, kemudian jangkauan yang luas, jangan hanya nawari 1-2 orang, tapi bagaimana konten Anda yang sensasional itu ditawarkan ke ribuan orang, ke jutaan orang. Dan kalau sudah bicara ribuan jutaan orang, tidak mungkin kalau Anda hanya sendirian. Anda butuh networking, Anda butuh tools, alat, ya, baik secara organik maupun secara advertising, ya, Facebook Ads, Instagram Ads, Google AdSense, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa Anda pelajari semuanya ya, Bapak Ibu. Pesan saya, Anda pelajari semua, ya. Jadi ini adalah menjual, ya. Anda boleh sendirian, tapi juga boleh manajemen. Manajemen itu artinya apa? Ketika Anda jualan laku dan semakin banyak yang berkunjung, Anda sudah tidak mungkin melayani sendiri. Ya, kalau yang baca iklan Anda 1.000 orang, ya, 100 orang mau konsultasi ke Anda, apakah Anda mampu melayani 100 orang dalam waktu yang sama? Kan tidak mungkin. Ya, maka Anda perlu yang namanya asisten, perlu admin, ya. Sampai bagian menjawab ada sendiri, bagian packing ada sendiri, bagian kirim juga ada sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka kita perlu yang namanya manajemen online. Nah, manajemen online ini sudah saya bahas di YouTube saya. Silakan Anda tonton seri keberapa, nanti bisa Anda lihat tuh di seri berapa, coba saya ceknya ya. Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu, sebentar. Ya. Nah, manajemen online itu di seri ke-17 Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu pelajari YouTube saya seri ke-17 namanya manajemen online. Nah, tapi ada juga yang menjual tapi tidak perlu stok barang ya, tidak perlu packaging dan seterusnya. Ada yang namanya manajemen dropship ya. Ini adalah seri ke-16 YouTube saya ya. Silahkan nanti Anda pelajari ya, manajemen online dan manajemen dropship ya. Itu harus Anda lihat Bapak Ibu. Sebetulnya video saya itu sudah sangat komplit itu kalau Anda pelajari ya. Kalau Anda belum pernah melihat ya kebangetan ya toh. Ya, Anda harus tonton satu persatu itu sebagai materi home sharing atau home meeting ya. Kalau Anda nggak punya kuota ya bukunya saja. Dan ini murah meriah bukunya, saya tidak tahu harganya berapa di kantor NASA. Kalau tidak salah 60.000 ya. Ini tebal sekali dan halamannya sampai berapa nih? Hampir 300 ini. Ya. Wah, 296 halaman ya. Jadi kalau Anda bepergian sambil tidur atau taruh di kamar mandi atau Anda bisa sambil baca sambil macam-macam itu ya lah. Atau ketika Anda naik kereta api bisa bawa ini ya toh. Atau pas di kebun. Jadi ini tidak perlu kuota, ini tidak perlu internet ini. Ya, kelebihan buku ini bisa dibawa kemana-mana. Ya, tapi kalau ada internet, Anda pengen langsung nonton YouTube-nya, ya, nah, bisa. Pendidikan Bisnis NASA channel-nya ya, ada 22 seri video. Nah, jadi begitu Bapak, Ibu. Jadi
Bisnis adalah penawaran, butuh ilmu penawaran, konten pribadi yang menyenangkan, segmen pasar jangkauannya harus banyak, supaya bisa dilihat orang dalam jumlah yang banyak, perlu tools namanya, ya sosial media, TikTok, YouTube, atau apa dan sebagainya, baik secara organik maupun yang berbayar. Nah, dengan demikian, banyak orang yang melihat, mendengar penawaran Anda, tentu ada yang closing. Berapa persentase tidak penting, yang penting ada yang closing. Nah, closing ini yang menjadikan adanya omset. Ketika ada omset, Anda mendapatkan profit. Nah, kita harapkan profit ini lebih besar daripada kos operasional Anda. Kos operasional Anda kalau lewat virtual ya terutama paling utama adalah investasi gadget sama kuota. Sudah, dan waktu Anda ya. Itu, dan ini sangat rendah dibandingkan ketika saya menjalankan MLM NASA belum populer internet, kos operasionalnya sangat tinggi. Jadi Anda sangat beruntung di era zaman virtual seperti ini sangat menghemat kos operasional ya. Jadi supaya orang tidak trauma, jangan lewat masa kritis, caranya diajari cara menjual. Baik menjual secara pribadi, single seller, maupun dengan manajemen ketika sudah Anda gunakan tools, otomatis banyak pelanggan yang konsultasi, yang mau beli, yang macam-macam, ya, itu membutuhkan yang namanya asisten, membutuhkan admin. Akhirnya Anda harus membangun yang namanya manajemen online, seri ke-17 YouTube saya, ya. Itu, ya. Tapi bagi yang single seller tidak perlu manajemen, bisa lewat manajemen dropship. Silakan Anda lihat video saya seri 16, itu manajemen dropship. Ya. Nah, kemudian orang yang bisa menjual Bapak Ibu, ya, psikologisnya itu sangat berbeda, ya. Ketika dia mampu menjual, dia merasa aku bisa menjual, aku dapat untung. Ternyata untung saya ini gede sekali menurut ukuran saya. Saya bisa jual kristalik satu, untung 100.000. Sebulan bisa jual 20, keuntungan saya udah 2 juta. Ini excited, ini membuat orang percaya diri, ini membuat orang akan semangat. Ya, Bapak Ibu, semangat. Dan ketika orang mempunyai penghasilan dari menjual itu, ya, dia pun akan bahagia. Kemudian ketika diajak ikut pendidikan yang berbayar pun, dia dengan senang hati akan ikut, Bapak Ibu. Bapak ikut ya, Ibu ikut seminar menembus batas ya. Salah satu pendidikan yang keren di NASA ya. Biayanya 1 juta, menginap 3 hari 2 malam. Nah, kalau dia sudah punya penghasilan besar karena menjual, dia akan jawab apa? Siap, beres. Ada KDI Bapak Ibu, 3 hari 2 malam, biayanya 800.000. Siap. Ada master seller Pak, ya pendidikannya, ya tiketnya cuma 200.000. Wah, 200.000 siap. Nanti dengan pasukan saya sekalian. Ada lagi Pak, bicara di depan umum, public speaking skill, biayanya 1 juta, ya 1 hari 2 malam, menginap dan seterusnya, dapat diktatnya dan seterusnya. Siap, ya. Nah itu karena dia sudah punya penghasilan, ya. Penghasilannya jauh lebih tinggi dari kos operasional. Tapi ketika dia kos operasionalnya lebih gede dibandingkan penghasilan, Anda suruh ikut pendidikan SMP yang tiketnya 1 juta, mungkin dia akan marah-marah dengan Anda. Gila ini Aplen. Saya bisnis NASA belum pernah untung. Tiap bulan tombok terus. Aku sekarang suruh ikut seminar-seminar apa ini yang bayar 1 juta segala ini. Nah, dia tidak mau. Ya. Nah, itu, ya. Dia tidak akan ikut pendidikan, dan ketika orang tidak ikut pendidikan, mindsetnya juga tidak akan terbangun. Dia akan semakin tenggelam dengan masa kritisnya. Tapi ketika dia punya penghasilan karena menjual, dia merasakan hasil yang cukup di atas kos operasional, dia disuruh ikut pendidikan selalu siap, meskipun berbayar pun dia siap, alat pendidikan yang diperlukan pun dia siap membeli, sarana prasarana pun dia akan coba lakukan, ya.
wah ini menarik ini, kalau bisa saya harus jadi stokis ini. Wah, berapa biaya stokis? Kalau perlu stock center. Nah, karena dia merasa ini mudah, ini profit, ini mendatangkan keuntungan. Ini potensi bisnis ini, maka berapapun investasi saya akan lakukan. Kalau perlu ruko saya yang untuk usaha-usaha itu saya tutup semua, saya ganti semua untuk stok barang misalnya, untuk ruang presentasi dan seterusnya. Nah, nah ini orang yang sudah merasakan penghasilan lebih tinggi dari profit, dari kos operasional, dia akan semangat, ya, dia akan semangat, ya. Dia akan bercerita ke orang lain pun juga dengan penuh semangat, membahagiakan dan mudah, ya. Wah, ternyata bisnis saya itu mudah, tidak sesulit yang diomongkan orang. Saya baru gabung, belajar betul caranya menjual, dan ketika saya belajar menjual dan melakukan, hari ini juga pun saya udah untung 500.000. Ya. Dan setelah saya hitung-hitung sebulan ini saya kumpulkan, saya bisa untung 15 juta. Padahal saya tidak kemana-mana, saya hanya di belakang meja, modal saya hanya laptop, handphone, kuota internet, kemudian digital asset yang saya upload, saya posting, saya kerjasama dengan manajemen dropship, saya punya penghasilan di NASA. Ini gila ini bisnis ini bisnis yang sangat mudah, bisnis yang kos operasionalnya rendah, modalnya juga rendah, resikonya juga rendah. Bisnis yang sangat menggairahkan, sangat mudah, sangat menyenangkan. Nah, ini yang diperlukan Bapak Ibu. Bagaimana merubah kesan sulit, menderita tadi, ya toh, menyedihkan tadi, menjadi bisnis yang mudah, bisnis yang menyenangkan, bisnis yang menggembirakan. Nah, jadi cara yang pertama, bagaimana mendidik downline kita menjual, baik secara pribadi maupun menjual secara manajemen online. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya terkesan bisnis kita ini, ya, ajarkan tutup poin itu mudah. Ya, jadi sadarkan ke downline kita bahwa di NASA itu ada 2 jenis penghasilan, yaitu active income, yaitu jualan, dan ilmu menjual sudah kita ajarkan, dan sudah mereka buktikan mampu menghasilkan. Tapi menjual itu ini hanya untuk active income. Kalau Anda hanya fokus di sini, Anda bukan pebisnis, tapi Anda pedagang. Ya. Orang yang hanya jualan saja, ini adalah statusnya bukan pebisnis. Statusnya adalah pedagang. Ingat ya, pedagang. Karena kalau Anda hanya menjual saja, tergantung pada Anda, apalagi konsumennya konsumen bebas, tidak Anda rekrut menjadi member, konsumen Anda bisa pergi kemana-mana, bisa menjadi konsumen orang lain, dan seterusnya. Ini Anda hanya pedagang. Dan ini hanya untuk dilakukan ketika Anda memenuhi kebutuhan kekinian. Ya ingat, kebutuhan manusia kan ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan jangka panjang. Active income ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang jangka pendek ini. Kebutuhan kekinian ini yang tidak bisa ditunda. Kebutuhan kekinian tidak bisa menunggu passive income, tidak bisa. Nah, karena passive income harus dibangun dari kecil, membesar. Nah, berapa lama? Nah, ini tergantung jam terbang. Semakin lama, ya ini yang jadi masalah nanti. Kebutuhan kekinian tidak tercover, orang akan muntaber. Ya, jadi biarkan orang downline kita ini senang, bahagia dengan menjual. Tapi ketika dia sudah senang, bahagia ikut pendidikan, sadarkanlah bahwa bisnis ini sesungguhnya yang terpenting adalah membangun aset, membangun yang namanya passive income. Nah, passive income itu didapatkan dari membangun aset kita berupa jaringan distribusi barang ini. Jadi membangun jaringan distributor di jaringan kita, semakin besar, omset jaringan semakin besar, bisnis ini sudah tidak tergantung Anda lagi, terus berjalan menghasilkan penghasilan untuk Anda, yang penting tidak lupa tutup poin. Nah, maka Anda akan mendapatkan penghasilan tiap bulan, itulah yang namanya passive income.
Nah, tutup poin itu apa? Tutup poin itu sebenarnya syarat untuk mendapatkan rabat passive income tadi. Nah, itu namanya tutup poin. Syaratnya apa? Melakukan transaksi dengan stokis. Ya, kalau peringkatnya masih di bawah manajer 50 poin. Tapi kalau sudah manajer ke atas, itu transaksinya minimal sebulan 100 poin. Ya. Ingat, tutup poin itu adalah transaksi bulanan yang dikumpulkan dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Kalau manajer ke bawah 50 poin, kalau manajer ke atas 100 poin. Jadi, transaksinya boleh beberapa kali, yang penting dikumpulkan poinnya sesuai dengan target tutup poin tadi ya. Misalnya kalau pupuk NASA itu poinnya berapa? 11 POC NASA. Anda tanggal 5 beli 5, berarti sudah 55 poin ya toh. Kemudian tanggal 24 Anda beli kristalik 3. Nah, kristalik poinnya 22 kalikan 3 66. 66 tambah 6 tambah 55. Berarti 116. Nah, itu Anda sudah di atas 100 poin. Kalau Anda peringkatnya sudah manajer ke atas, Anda sudah tutup poin. Ya. Nah, itu artinya tutup poin. Melakukan transaksi ya dengan target minimal sesuai peringkat. Kalau manajer ke bawah 50 poin, manajer ke atas 100 poin. Itu namanya tutup poin. Nah, tutup poin mudah. Nah, tadi di berapa ya di YouTube saya nomor kalau tidak salah nomor 2 ya. Nah, saya ceknya ya. Tutup poin mudah itu seri YouTube saya di seri pertama, ya. Tutup poin itu mudah. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya nyawanya passive income itu sesungguhnya penghasilan yang didapatkan dari omset jaringan kita. Ya, ingat ya, passive income adalah penghasilan yang didapatkan dari omset jaringan kita. Omset dari mana? Dari tutup poin dan omset dari penjualan produk oleh konsumen-konsumen yang fanatik dengan produk kita dan yang kita distributorkan. Itu ya. Jadi passive income adalah income yang kita peroleh, kita dapatkan dari omset jaringan kita karena tutup poin. Ya, tutup poin itu mudah ya. Sama karena melayani konsumen-konsumen kita, konsumen-konsumen downline kita yang sudah dimemberkan. Nah, itu. Ya. Bagaimana melakukan tutup poin mudah, Bapak Ibu? Yang pertama adalah suka tidak suka, senang tidak senang, ikut NASA atau tidak ikut NASA, tiap bulan kita mengeluarkan budget untuk kebutuhan kita sehari-hari. Betul ya, Bapak Ibu ya? Nah, tidak di NASA pun Anda ngeluarin budget. Untuk apa? Contohnya pasta gigi. Ketika tidak di NASA Anda juga sikat gigi toh. Nah, ketika Anda tidak di NASA, kalau mandi tetap pakai sabun kan? Nah, masa nggak pakai sabun nanti badannya tetap bau gitu. Kalau nggak sikat gigi, nanti juga bau mulutnya juga akan semerbak gitu. Nah, mungkin ketika Anda masak, Anda juga butuh kecap, Anda butuh minyak goreng ya. Anda mencuci baju butuh deterjen, kemudian ngepel lantai butuh sabun untuk mencuci lantai, ya toh? Anda suguhin tamu dengan kopi, dengan teh, Anda sendiri mungkin juga hobinya ngopi atau ngeteh, ya. Kemudian anak Anda butuh susu, ya, dan sebagainya, ya. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari ini kita ganti dengan produk-produk NASA yang memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari. Jadi Anda tidak mengeluarkan budget khusus untuk tutup poin. Betul ya Bapak Ibu ya? Tidak perlu budget khusus, pengeluaran khusus tidak perlu. Karena tiap bulan Anda memang sudah mengeluarkan duit ini, budget ini. Anda tidak perlu mengeluarkan budget khusus. Tiap bulan tidak di NASA pun Anda tetap harus mengeluarkan budget itu. Ya. Nah, gantikan dengan produk-produk di NASA. Sehingga ketika Anda hanya mengalihkan belanja Anda dari minimarket, dari supermarket ke produk NASA, Anda sudah tutup poin. Ya.
Pertanyaannya ketika Anda belanja di minimarket, belanja di supermarket, Anda dapat untung enggak? Dapat cashback apa enggak? Kan tidak. Betul. Tetapi kalau kita memindahkan belanja kita dari minimarket atau supermarket ke produk-produk NASA, ya, dan kalau poinnya di atas 100 poin, kalau manajer ke atas, bulan depan Anda dapat cashback dari NASA berupa rabat. Cashbacknya berapa? Tergantung omset Anda, tergantung omset jaringan Anda. Cashbacknya bisa jadi cuma 5.000, tapi bisa jadi cashbacknya 5 juta, 50 juta, 100 juta, bahkan setengah miliar bisa. Tergantung omset jaringan Anda. Kan begitu Bapak Ibu. Ya, tetapi prinsip tutup poin mudah itu hanya menggantikan kebutuhan sehari-hari Anda yang biasa Anda beli di minimarket atau supermarket, Anda belanja di NASA dan Anda sudah tutup poin. Itu saja yang Anda lakukan dan Anda duplikasikan ke jaringan. Itu namanya tutup poin mudah. Maka coba Anda lihat produk-produk NASA yang bisa Anda pakai untuk memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari. Coba Anda lihat misalnya pasta gigi, ya, kemudian ada kecap, ya. Saya hobi sekali kalau dengan kecapnya NASA ini, masak mie atau bikin oseng-oseng tempe, atau pembantu saya kalau saya suruh bikin oseng-oseng tempe pedas itu kasih kecap, sudah makan saya akan banyak sekali. Ya, mungkin perlu serbuk kedelai pengganti susu untuk anak-anak kita, kopi, teh, deterjen, sampo, sabun mandi, sabun cuci piring, pembersih lantai, ada madu, ada SBMN, ada parfum dan sebagainya. Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari ini itu menjadi konglomerat-konglomerat di Indonesia, ya, bukan mereka yang punya dealer atau yang punya atau kontraktor, bukan. Justru malah yang kebanyakan orang-orang yang bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari, contohnya Unilever, Mayora, Indofood, dan seterusnya. Itu triliunan, ribuan triliun per tahun Bapak Ibu. Karena itu produk kebutuhan sehari-hari, produk habis pakai. Dan kebutuhan produk habis pakai yang paling tinggi itu adalah rokok. Tapi saya nggak setuju kalau NASA ada rokok ya. Rokok itu sekali cabut 5 menit, wah ini sudah paling tidak 2.000 perak terbakar ini, ya. 10 batang 20.000 melayang, sebulan 400.000. Belum ada yang bisa mengalahkan rokok ini. Maka orang terkaya di Indonesia adalah yang punya rokok. Ya. Tapi saya nggak setuju kalau di NASA ada rokok, ya. Kita mending memenuhi kebutuhan sehari-hari yang lain. Ya, jadi silakan nanti di daftar harga itu Anda lihat produk-produk apa yang bisa Anda pakai untuk tutup poin mudah, Bapak Ibu. Saya akan beri bocoran sedikit Bapak Ibu, kemungkinan bulan Juli, NASA kan selalu ada launching produk baru setahun 2 kali ya, bulan Juli dan bulan Oktober atau November, pokoknya setahun 2 kali. Nah bulan Juli ke depan, insya Allah nanti kita akan meluncurkan produk mie sehat. Ya, mie sehat itu mereknya belum tahu, kalau nggak Natmi, ada mie Sena, ya itu adalah produk mie seperti mie instan ya, ada Indomie, Sarimi, mie sedap dan seterusnya, tapi tanpa pengawet, tanpa pengembang, tanpa MSG, dan mengandung spirulina, otomatis gizinya sangat tinggi. Sebetulnya saya sudah ada contohnya Bapak Ibu, dan saya sudah merasakan kelezatannya ya. Ini saya langsung balik saja contohnya ya. Nah, ini. Bentar. Maaf. Nah, ini adalah sementara mereknya ada 2 ya, Natmi atau mie Sena ya. Masih ada, ini hanya untuk contoh saja. Ini rasa ayam bawang ya, Natmi ayam bawang. Ya, saya sudah merasakan lezat sekali, tidak kalah dengan mie instan yang ada di luaran. Ini ada kari ayam, ya.
Ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini ada lagi mie goreng ya, ini mengandung spirulina semua ini. Ya, ini apa ini? Bahan dan proses alami tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa MSG, rendah gluten, 0% trans fat. Nah, ini mie sehat ya. Karena mengandung spirulina ya. Ini yang rasa goreng ya. Ini juga ada yang rasa soto ya. Menarik sekali ini nanti ada di NASA semua ini nanti ya. Ini logonya NASA ya. Bulan Juli insya Allah ini akan launching ya, akan launching. Ini juga ada beberapa, maaf ya, ini juga akan kita launching kemungkinan ya. Ada kaldu ayam, ada jamur, kemudian ada bon cabe ya. Anda kasih minyak dikit, taruh di wajan, kasih nasi, sudah jadi nasi goreng ini ya. Ini kalau Anda bikin sup, cuman siapkan sayur mayur, kasih kaldu ini 1 sendok, sudah Anda punya sup ini. Ya, ada kaldu jamur juga ya. Nah, ini produk-produk habis pakai, produk-produk rumah tangga yang saya rasa akan sangat mempermudah kita untuk tutup poin ya, tutup poin. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali produk-produk yang akan kita luncurkan ya, insya Allah nanti bulan Juli produk ini sudah launching ya, terutama mie instan kita. Kemarin saya sudah merasakan, sampel sudah sampai perusahaan, saya dapat sampelnya ini dan saya masak, yummy betul Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau ada waktu teman-teman Jogja ya, teman-teman leader di Jogja bisa kumpul di mana. Nanti kita janjian saja untuk mencoba mie kita ini, ya. Nanti saya mintakan sampel ke kantor, 20 atau 30 bungkus, nanti kita makan rame-rame, kita rasakan rasanya seperti apa, ya. Semoga nanti ini membuat kita jauh lebih mudah untuk tutup poin, Bapak Ibu, ya. Sehingga target kita untuk tutup poin mudah itu benar-benar tercapai. Ya, saya nggak sangka ya, saya dapat sumber dari baca ya, dari beberapa sumber. Saat ini ya, ada perusahaan mie instan ya, salah satu merek terkenal ya, saya tidak mau sebut, per hari omsetnya itu 40 juta bungkus seperti ini. Coba Anda bayangkan, satu hari satu merek ya, dari satu perusahaan mie instan, omsetnya 40 juta bungkus per hari. Kalau 40 juta bungkus per hari, satu bulannya berarti ada berapa? 1,2 miliar bungkus. Sekarang harganya berapa? Kalau harganya misalnya 2.000, maka omsetnya 2,4 triliun per bulan. Kalau itu 2.000. Kalau 3.000, maka ada 3,6 triliun per bulan satu merek. Di pasaran ada berapa merek? Nah, gitu. Jadi potensi bisnis mie instan ini sangat mengerikan, Bapak Ibu. Omsetnya sangat besar sekali. Dan penggemarnya dari anak-anak sampai manula, mana yang tidak suka dengan namanya mie. Ya, orang tua mungkin mengurangi bukan masalah tidak suka, bukan, karena hanya masalah kesehatan. Ya, orang seperti saya itu mengurangi mie karena sudah tua ya, itu mungkin efeknya juga kurang bagus. Kalau sudah umur 50 tahun ke atas lebih banyak makan sayur dan buah ya. Tapi siapa sih yang tidak suka? Nah, kalau saya ini tidak mengingat masalah kesehatan, suruh makan mie instan tiap hari pun siap ya toh? Karena saya paling hobi dengan yang namanya mie instan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti tolong Mas Munir dan kawan-kawan dijadwalkan saja. Mau di rumah saya boleh atau di rumahnya siapa boleh. Kalau nanti di rumah saya, di sebelah ini ada joglo,
Ya, dapur tiwuk kan nggak terpakai itu nanti kita bisa makan-makan di situ. Untuk mencoba mie kita, silahkan kumpulkan aja berapa orang, 30-40 orang. Kita mencicipi sambil ngobrol, sambil diskusi. Kalau Anda yang suka durian, ya nanti beli durian sekalian ya. Nah, saya tak traktir durian nanti kalau memang pengen ya, teman-teman. Silahkan nanti direncanakan aja Pak Munir, Pak Nur Haryono, dan teman-teman semuanya, Mas Indu, ya, dan teman-teman leader semua, Pak Musleh, Mas Kiano, dan seterusnya bisa dijadwalkan itu. Ya, baik. Nah, itu jadi tutup poin mudah itu menggantikan kebutuhan sehari-hari kita dengan produk-produk NASA sehingga dia tidak terbebani untuk tutup poin. Coba Anda bayangkan. Kalau Anda punya 10.000 orang dan 10.000 orang itu senang dengan bahagianya tutup poin karena hanya menggantikan kebutuhan sehari-hari. Berapa omset Anda, Bapak Ibu? 10.000 kalikan 100 poin, itu berapa? Nah, 10.000 poin kalikan 100, tambah nolnya 2, berarti 1 juta poin. 1 juta poin loh Bapak Ibu. Kalau tersebar di 6 kaki, penghasilan Anda bisa 60-70 juta itu per bulan. Bayangkan. Ya. Kalau ada 100.000 orang tutup poin, lebih mengerikan lagi. Ya, lebih mengerikan lagi. Ada 100 juta poin itu nanti. Berapa penghasilan? Bisa miliaran Anda Bapak Ibu. Apalagi tersebar di 6 kaki atau bahkan mungkin Anda melebar 10 kaki, 15 kaki ngomsat semua. Karena tutupan itu mudah. Penghasilan Anda sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, jadi dengan produk-produk rumah tangga tadi, Anda ajarkan tutup poin itu mudah. Sehingga passive income yang dibangun karena penjualan produk oleh konsumen-konsumen yang dimemberkan, juga karena omset tutup poin karena memenuhi kebutuhan sehari-hari, ini akan menciptakan omset yang besar di jaringan Anda, sehingga memberikan penghasilan kepada Anda secara rutin. Inilah yang disebut dengan the real passive income. Passive income yang sesungguhnya dan passive income yang stabil, tidak akan pernah turun, bahkan cenderung progres naik. Maka disitulah kebebasan finansial Anda akan dapatkan. Nah, dengan demikian, bisnis NASA menjadi terkesan sangat mudah Bapak Ibu. Maka judul tema kelas malam ini, bisnis MLM NASA itu mudah. Karena diajarkan cara menjual. Kemudian yang kedua, ajarkan tutup poin itu mudah dan diviralkan, diduplikasikan, dan benar-benar mereka tutup poin dengan mudah, yaitu hanya menggantikan kebutuhan sehari-hari yang biasa dibeli di minimarket atau supermarket, pindahkan ke produk-produk kebutuhan sehari-hari di NASA. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Anda harus lakukan dengan sungguh-sungguh membangun jaringan ini. Bangun aset Anda, bangun jaringan Anda didik caranya menjual, Anda didik mindset business networking, ajarkan tutup poin itu mudah ya. Pesan saya yang saya tidak akan pernah bosan, lakukan bisnis NASA ini dalam membangun aset ini sehari 8 jam tanpa alasan. Lakukan bisnis NASA ini dalam membangun jaringan Anda 8 jam per hari selama 2 tahun tanpa alasan. Saran saya itu Bapak Ibu, ya. Kalau Anda komitmen 8 jam sehari selama 2 tahun, Anda komitmen betul sungguh-sungguh tanpa libur, tanpa alasan, saya pastikan penghasilan Anda, passive income Anda sangat besar. Anda akan mengalami namanya kebebasan finansial, kebebasan waktu. Tapi kalau Anda bisa 16 jam per hari, 1 tahun saja. Ya. Semakin panjang, Anda semakin pendek harinya. Ya. Seperti awal-awal di NASA, dulu saya tahun pertama saya hampir tidak pernah pulang. Saya bisa pergi keluar kota seminggu, 2 minggu, 3 minggu meninggalkan anak istri. Ya. Saya melakukan long trip, manajemen long trip, ada itu di YouTube saya, Anda ikuti saja manajemen long trip. Karena waktu itu belum ada internet ya, belum musimnya virtual.
Saya setiap hari hanya menjalankan bisnis NASA. Saya tidak bicara NASA hanya ketika tidur, mandi, ya toh, paling itu aja. Tapi ketika saya makan pun bersama jaringan saya ngomong tentang NASA. Di luar itu presentasi, dan presentasi. Baik itu berupa presentasi peluang usaha, presentasi produk, presentasi follow up, dan sebagainya, 8 langkah sukses, dan seterusnya. Saya bangun jaringan setiap hari, bahkan sampai 16 jam, tidur hanya 3-4 jam saja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya bisa diamond kedua di seluruh Indonesia, dan menjadi eksekutif diamond pertama di Indonesia. Sehingga hanya dengan royalti saja, saya bisa bangun rumah 2 lantai, lantai pertama untuk rumah, lantai kedua untuk markas jaringan. Kalau Anda tidak percaya, silahkan tanyakan upline Anda, Mas Hindu, Mas Munir, itu adalah angkatan-angkatan pertama yang dulu menggunakan rumah saya di lantai 2 sebagai markas pendidikan. Ya, itu adalah bukti Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Anda komitmen setiap hari, lakukan itu ya. 8 jam sehari, 2 tahun, kalau lebih dari 8 jam, 16 jam cukup 1 tahun, lebih dari 16 jam, ya, tidak sampai 1 tahun, Anda sudah mengalami yang namanya kebebasan finansial. Kemudian Bapak Ibu, usahakan selain penghasilan yang bisa didapatkan, passive income yang didapatkan, ya Anda sampaikan kepada downline-downline Anda hal-hal yang membahagiakan di luar itu, ya, di luar sekedar passive income, ya. Passive income jelas itu adalah yang sangat kita harapkan, namanya bisnis harus profit, harus mendatangkan penghasilan, dan penghasilan passive income itu unlimited. Dan passive income itu artinya Anda tidak terlibat lagi, Anda tidak aktif lagi pun penghasilan tetap mengalir. Itu yang menariknya, itu nilai tambahnya. Tapi di luar passive income ternyata masih banyak hal-hal yang Anda dapatkan di bisnis NASA ini. Ya, yang pertama misalnya yang sangat saya syukuri adalah ketika saya di NASA ini saya mempunyai sahabat yang banyak, teman yang banyak, saya bisa bersilaturahim dengan banyak orang dengan latar belakang yang macam-macam. Ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang dosen, ada yang jaksa, ada yang pengusaha, ada yang tukang beca, ada yang gojek, ada yang pegawai biasa, ya, ada pedagang pasar, ya, pengacara, penyanyi, artis, ya, pengusaha hotel, apapun lah, ya. Ternyata saya dapat saudara, dapat kawan, dapat teman dari Sabang sampai Merauke. Maka kalau Anda menyebutkan satu kabupaten manapun saya pasti punya teman di situ. Ya, contoh misalnya Anda nyebut Lampung, wah, Lampung saya punya banyak teman gara-gara NASA itu. Di sana ada Pak Homsum, ada Pak Bambang, ada Pak Dailin, ada Pak Suenda Arsol, ada Dian, ada Bu Nunung, dan seterusnya. Anda sebut mana lagi? Palembang, oh saya punya banyak, ada Daniel Abraham, ada Effendi, ada Pak Puryanto, macam-macam. Mana? Sudah, sebutkan saja. Kabupaten di seluruh Indonesia, pasti saya punya teman gara-gara NASA. Nah, padahal ketika kita punya sahabat banyak, saudara banyak, ini adalah barokah untuk kita semua. Ya, kita ada kesulitan apa? Kita ingat teman kita, ya. Wah, aku tuh nggak paham mengenai dunia hukum, karena saya ada masalah hukum. Nah, di NASA Anda punya teman mungkin yang gelarnya sarjana hukum, profesinya pengacara, atau jaksa, atau hakim. Dia menjadi konsultan kita. Dan biasanya tidak mau dibayar kalau sudah bersahabat, sekedar konsultasi, betul? Nah, contohnya seperti itu. Wah, saya nggak paham tentang pajak, ternyata downline Anda ada yang tukang pajak. Anda bisa konsultasi, bahkan dia jadikan konsultan pajak. Misalnya, jadi banyak sekali ya, banyak sekali Bapak Ibu. Nah, itu yang saya rasakan. Saya punya banyak saudara. Kemudian manfaat yang kedua, yang super duper saya merasa bersyukur adalah mindset saya terhadap bisnis itu benar-benar terbangun. Bahwa orang kalau mau kaya, orang mau bebas finansial, tidak terganggu waktu kita, bangunlah yang namanya aset untuk mendatangkan passive income.
Ini mindset dalam bisnis, apapun, tidak hanya di NASA. Kemudian yang ketiga, ya, saya mempunyai freedom atau kebebasan, ya. Kebebasan waktu yang utama adalah saya dengan mendapatkan penghasilan passive income, saya tidak tergantung lagi dengan bisnis. Artinya bisnis ini tidak tergantung saya lagi, kehadiran saya fakultatif. Datang monggo, tidak monggo, ya toh. Anda semakin mengembangkan ya makin besar. Anda diam pun juga akan semakin besar, meskipun lebih cepat kalau Anda tetap terlibat, tapi tetap membesar kalau jaringan Anda sudah tersistem. Dengan demikian saya mempunyai kebebasan, freedom. Kebebasan apa? Pertama adalah kebebasan waktu. Kebebasan waktu adalah saya mempunyai kebebasan untuk apapun, ya, beraktualisasi diri misalnya. Saya punya hobi main musik, saya punya hobi tanaman buah misalnya. Coba kalau saya belum punya penghasilan yang cukup, mana mungkin saya bisa beraktualisasi diri seperti ini, ya, mengembangkan hobi. Saya juga mempunyai kebebasan dalam hal spiritualitas, ya. Saya punya banyak waktu untuk berdoa, bersembahyang, bahkan berziarah, bahkan bisa, kalau yang muslim bisa naik haji, bisa umroh, yang Nasrani bisa ke Yerusalem, ke Vatikan. Kalau yang Hindu Buddha bisa ke India, bisa ke Burma, ya, dan seterusnya, ya. Nah, spiritualitas, ya. Kita bisa punya kebebasan waktu bersama dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Saya kadang bayangkan orang yang sukses tapi nggak punya waktu, ya toh, kerja karirnya tinggi. Ketika orang tuanya sakit dia nggak punya waktu untuk pulang. Ketika orang tuanya meninggal pun dia juga tidak bisa pulang. Aduh, saya anggap orang ini miskin waktu dia. Meskipun secara finansial kaya, tapi saya anggap dia miskin karena tidak punya waktu. Miskin waktu untuk orang-orang yang dia cintai. Kemudian ketika kita punya kebebasan finansial, kita juga mempunyai kebebasan sosial. Ya, kebebasan sosial itu artinya apa? Kita bisa menolong orang lain. Misalnya ada teman kita sakit, atau tetangga kita sakit, saudara kita sakit. Kita tidak hanya sekedar menengok saja, mendoakan saja, ya. Tapi selain mendoakan, menengok, membesarkan hati, mungkin Anda juga bisa membackup biaya pengobatannya. Jadi si sakit ini mungkin tidak sembuh-sembuh karena mikir tagihan juga bisa. Wah, ini nanti yang bayar rumah sakit habis 50 juta siapa ini? Yang bayar 10 juta ini siapa ini? Makan saja susah, saya harus bayar 10 juta, BPJS hanya mengcover 2 juta misalnya. Yang 8 saya harus kemana nih carinya? Ya, mikir itu tambah sakit, ya. Tapi ketika Anda datang, Anda doakan, Anda besarkan hati, kemudian Anda selesaikan masalahnya. Gimana? Kamu ini biaya rumah sakit habis berapa? Ini di cover BPJS 2 juta, yang 8 juta saya harus bayar sendiri. Sudah, nanti aku bayar. Kamu nggak usah mikir, yang penting sehat. Yang 8 juta nanti aku yang bayar. Nah, keren seperti ini Bapak Ibu, ya. Dia didoakan, dibesarkan hatinya, kemudian diberikan jaminan bahwa semua biaya saya yang menanggung. Ketika dia mendengar semua biaya saya tanggung, mendadak langsung sehat. Wah, bisa jadi langsung bangun. Wah, beneran nih bro, iya, tak bayar. Udah kalau gitu sekarang aku keluar saja dari rumah saya udah sehat ini. Wah. Kan begitu Bapak Ibu, ya. Ya, kemudian kita juga punya kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu artinya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan penghasilan kita, bisa mengcover apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi keinginan kita. Itu bisa di-cover dengan penghasilan kita. Nah, itu namanya kebebasan finansial. Tapi juga di NASA ini Anda juga akan mengalami yang namanya kebebasan dari penjara mental. Dulu saya orangnya minderan, saya dulu nggak pede, saya merasa bodoh, saya merasa macam-macam lah. Tapi begitu saya di NASA, dengan ikut pendidikan di NASA, semua penjara mental saya dobrak, saya keluar, saya pasti bisa. Saya layak untuk sukses, saya layak untuk crown diamond, saya layak untuk menjadi kaya. Itu nanti akan Anda dapatkan yang namanya kebebasan dari penjara mental. Ya, dengan punya banyak uang, Anda bahagia, maka Anda mendapatkan sehat. Kalau ada problem kesehatan, Anda bisa berobat hal-hal
cara mengobati yang canggih, yang cepat. Nah, sehingga Anda mendapatkan kebebasan kesehatan. Apa gunanya Anda kaya raya kalau sakit-sakitan, ya toh? Anda punya triliunan tapi sentik-sentik nggak bisa bernafas, ya buat apa, ya toh? Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu yang bisa kita kupas sebetulnya, tapi karena ini jam sudah menunjukkan jam 9, karena maksimalnya 1,5 jam, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bisnis NASA itu mudah. Kenapa mudah? Karena produknya gampang dijual, karena kita ajarkan cara memasarkan dengan segala toolsnya. Kemudian mudah karena tutup poinnya juga mudah, hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kebutuhan NASA, dengan produk-produk NASA. Tutup poin Anda akan Anda lakukan dengan menyenangkan, mudah, tanpa beban. Sehingga apa yang terjadi? Karena produknya mudah dijual, produknya mudah untuk tutup poin, maka omsetnya juga akan segera terbangun, duplikasinya juga lebih mudah, jaringan Anda semakin besar, omset Anda semakin besar, passive income Anda semakin besar. Ya, Anda betul-betul seorang yang mempunyai kebebasan. Baik finansial, kebebasan waktu, kebebasan kesehatan, kebebasan sosial, kebebasan dalam spiritualitas, kebebasan waktu untuk bersama keluarga, dan seterusnya. Ya, baik Bapak Ibu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, tidak ada materi yang lain lagi. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati. Dan semoga materi malam ini bermanfaat, barokah untuk kita semua. Dan semoga Anda, bisnis NASA-nya juga cepat berkembang, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Komitmen 8 jam sehari 2 tahun, kalau 16 jam sehari ya 1 tahun saja, lebih dari 16 jam nggak sampai 1 tahun, saya pastikan Anda sudah crown diamond dengan penghasilan passive income yang sangat tinggi. Demikian materi dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, mohon maaf kalau tidak ada yang tidak berkenan di hati, tetap semangat pagi, semangat pagi. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.